Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan bab yang baru, yaitu kerajinan dengan inspirasi lokal non-benda. Sebelumnya, minggu lalu Ibu sudah memerintahkan kalian untuk membaca materi awal tentang apa itu kerajinan dengan budaya lokal non-benda. Jadi dalam bab ini itu kita akan belajar tentang macam-macam kerajinan, tidak terbatas jenis kerajinannya. Hanya di situ ada unsur kebudayaan lokal non-benda. Non-benda itu misalnya tari-tarian, cerita rakyat, misalnya digambarkan dalam ukiran di sebuah kerajinan. Nah, hal itu bisa menjadi inspirasi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Nah, ekonomi kreatif berbasis budaya lokal itu maksudnya apa? Jadi, ekonomi itu berarti kaitannya dengan dunia usaha. Kreatif karena di sini menggunakan kerajinan yang berbasis budaya lokal. Jadi budaya lokal itu bisa menjadi inspirasi untuk membuat kerajinan yang nantinya akan dipasarkan, baik dipasarkan untuk di dalam negeri maupun di luar negeri, ekspor. Biasanya kerajinan ini juga dapat ditampilkan di berbagai pameran atau bazar, ataupun biasanya untuk oleh-oleh di tempat pariwisata. Itu sangat menarik sekali. Jadi kerajinan ini bisa mendatangkan nilai tambah supaya produk itu bisa laku terjual. Produksi kerajinan dengan inspirasi lokal non-benda itu ada beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan awal, kemudian produksi, pengemasan, dan terakhir pemasaran. Kita akan bahas satu persatu. Perencanaan produksi itu ada 5 tahap. Perencanaan itu yang pertama mulai dari menemukan ide, membuat sketsa, pilih ide terbaik, prototyping, dan perencanaan produksi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menemukan ide. Menemukan ide atau gagasan, kira-kira apa ya yang menjadi yang akan dijadikan kerajinan, bahan apa, kemudian kerajinannya seperti apa, kenapa harus dibuat, kira-kira siapa yang akan menjadi tujuan pasarnya, tentang motifnya, tekniknya, alatnya, itu harus dituangkan dalam sebuah ide. Nah, ide itu kan masih abstrak. Kemudian di tahap yang kedua, coba ide tersebut kita gambarkan melalui sketsa. Sketsa itu gambar 2 dimensi ya. Baru kemudian kita pilih kira-kira dari sketsa itu kita ada inspirasi, ide-ide yang kita temukan tadi dicari yang terbaik. Kemudian kita gambarkan dalam bentuk 3 dimensi. Kalau yang sebelumnya 2 dimensi, kemudian kita tampilkan dalam bentuk 3 dimensi supaya lebih abstrak, supaya lebih konkret. Nah, dalam perencanaan produksi itu kita harus catat betul langkah-langkah awalnya, mulai dari persiapan sampai tahap finishing itu kita catat, dan kita harus pahami betul step by stepnya untuk membuat kerajinan yang akan kita produksi tersebut gitu.
Nah, itu tadi tahap perencanaan. Kemudian kita masuk ke tahapan inti, yaitu tahapan produksi. Tahapan produksi itu yang pertama adalah persiapan bahan. Nah, persiapan bahan itu kita siapkan material yang dibutuhkan atau bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan tersebut. Kemudian pembentukan itu tahap inti, bagaimana kita membentuk produk tersebut. Dan yang terakhir finishing itu tahap akhir, misalnya penghalusan, seperti itu. Nah, dalam proses produksi ini kita harus memperhatikan K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Misalnya menggunakan masker, menggunakan alat-alat yang lain itu yang bisa melindungi diri kita. Nah, dalam tahap pengemasan ini penting sekali. Pengemasan itu fungsinya untuk produk tersebut bisa awet dan tahan lama. Selain itu, bisa juga produk tersebut menjadi lebih menarik. Jenis kemasan itu ada 3. Ada jenis kertas. Jenis kertas ini kelebihannya lebih ramah lingkungan ya. Kemudian ada kemasan kayu dan juga kemasan plastik. Dan yang paling banyak itu menggunakan kemasan plastik. Kemudian prinsip fungsional desain kemasan. Jadi kemasan itu harus memenuhi beberapa prinsip. Yang pertama itu kemasan harus bisa memberi informasi. Misalnya dari kemasan itu nama produknya apa, kemudian asal daerahnya, misalkan kalau kerajinan, itu bisa menguatkan kepercayaan pembeli. Kemasan secara fisik itu maksudnya harus diperhatikan bahannya ya, harus diperhatikan bahannya. Jadi bahannya itu harus bisa mampu melindungi isi produk tersebut. Kemudian yang ketiga, kemasannya nyaman digunakan, maksudnya tidak melukai dan juga nyaman dalam penggunaannya. Kemudian kemasan yang menampilkan citra produk itu, kemasan tersebut mempunyai kekhasan khas. Dan yang kelima, kemasan itu sebisa mungkin bisa mendukung keselarasan lingkungan, jadi yang ramah lingkungan, seperti itu. Nah, kemudian tahap yang terakhir setelah tahap pengemasan adalah tahap pemasaran. Tahap pemasaran itu bagaimana produk tersebut bisa sampai ke tangan konsumen. Yang pertama, produk tersebut harus bisa dipromosikan, dikenalkan kepada konsumen melalui berbagai media. Nah, untuk pemasaran itu sendiri bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Maksudnya secara langsung itu bisa ditampilkan di berbagai bazar atau pameran, atau kalau tidak langsung itu bisa berdasarkan pemesanan, seperti itu. Nah, terima kasih. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.